Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mareta Suri Handayani Hasan, mahasiswa pendidikan profesi guru prajabatan, program studi seni budaya Universitas Lampung gelombang 2 tahun 2024. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik dalam tema penerapan scaffolding pada Zone Proximal Development atau ZPD untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Dwiana Hapsari M.Hum. Pada kegiatan praktik pengalaman lapangan atau PPL 1 ini, mahasiswa baru sampai pada tahap observasi dan asistensi mengajar, sehingga belum pada tahap praktik mengajar dengan mengimplementasikan perangkat pembelajaran yang telah disusun secara masing-masing. Oleh karena itu, pada penugasan ujian akhir semester ini akan dijelaskan terkait bagaimana penerapan scaffolding pada Zone Proximal Development atau ZPD yang dilakukan oleh guru pamong dalam pembelajaran di kelas. Penjelasan tersebut dilakukan berdasarkan hasil observasi dan pengamatan selama asistensi mengajar pada kegiatan PPL 1. Berikutnya adalah ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Intervensi yang dilakukan adalah mengidentifikasi tingkat kemampuan awal peserta didik melalui observasi dan asesmen diagnostik. Guru telah melakukan asesmen diagnostik kognitif pada awal pembelajaran untuk dapat mengukur dan mengetahui tingkat kemampuan awal peserta didik sebelum memasuki kegiatan pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, guru dapat menentukan langkah selanjutnya yang sesuai dengan pendekatan scaffolding dalam ZPD, yaitu guru memberikan bantuan sementara kepada siswa untuk menyelesaikan tugas atau memahami konsep yang berada di luar kemampuan mereka secara mandiri. Bantuan ini diberikan dengan tujuan untuk membantu siswa mencapai pemahaman yang lebih tinggi dan secara bertahap. Bantuan tersebut dikurangi seiring dengan meningkatnya kemampuan siswa untuk melakukannya secara mandiri. Berikut akan dijelaskan mengenai pembahasan hal tersebut. Guru melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengetahui letak minat dan bakat setiap peserta didik. Lebih lanjut, guru membagi peserta didik ke dalam 2 kelompok atau bahkan 1 kelompok besar di setiap kelasnya. Hal ini dilakukan karena output pertunjukan drama tari dari materi yang sedang dilaksanakan membutuhkan banyak anggota kelompok di dalamnya. Oleh sebab itu, pada tahap pembagian kelompok dilakukan guru secara acak tidak berdasarkan suatu hal tertentu. Kemudian, berdasarkan hasil asesmen non-kognitif tersebut, guru membagi peserta didik ke dalam tugas atau job desk-nya masing-masing untuk memegang tanggung jawab dalam setiap kelompoknya. Job desk pada hal ini adalah beberapa tugas yang harus dilakukan setiap peserta didik dalam memanajemen pertunjukan drama tari, seperti sutradara, tata rias dan kostum, musik, penampil tari, properti, dan lighting. Pada kegiatan pembagian tugas job desk tersebut, guru telah membimbing peserta didik ke dalam pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya masing-masing. Misalnya, peserta didik yang memiliki minat dan kemampuan dalam musik, maka akan bertugas sebagai penanggung jawab musik seperti menyatukan, mengedit, dan merangkai musik yang akan digunakan dalam penampilan drama tari. Kemudian selanjutnya, guru memberikan bantuan atau scaffolding secara bertahap dalam bentuk bimbingan guru pada setiap kelompok untuk mempermudah peserta didik bekerja secara kolaboratif. Pada tahap ini, guru juga akan memberikan penjelasan langkah-langkah yang jelas saat peserta didik mengalami kesulitan. Setiap minggunya, dalam sekali pertemuan, guru mengarahkan peserta didik untuk menyampaikan hasil progres dari proses eksplorasi yang dilakukan setiap kelompoknya. Tidak hanya dari perwakilan kelompok saja, namun guru meminta setiap peserta didik untuk menyampaikan hasil progres dari setiap job desk pembagian tugasnya seperti sutradara, penampil tari, PJ musik, PJ tata busana dan tata rias, PJ lighting, dan PJ properti. Berdasarkan hasil presentasi tersebut, guru akan melakukan asesmen presentasi hasil eksplorasi atau asesmen as learning. Dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan oleh guru sudah sesuai dengan scaffolding dalam ZPD, yaitu dengan memberikan bantuan dengan tujuan membantu peserta didik mencapai pemahaman yang lebih tinggi dan secara bertahap. Bantuan tersebut dikurangi seiring dengan meningkatnya kemampuan siswa untuk melakukannya secara mandiri.
Pada konteks Zone of Proximal Development atau ZPD, scaffolding dilakukan dengan memberikan dukungan bertahap yang dapat berupa bimbingan langsung, contoh, petunjuk, atau penguatan. Dukungan ini kemudian dikurangi secara perlahan seiring meningkatnya kompetensi siswa. Hal ini telah diterapkan oleh guru pamong pada proses pembelajaran di kelas. Terlihat ketika proses drama tari peserta didik sudah mencapai tingkat kesiapan yang jauh lebih baik, maka guru akan melepaskan bantuan secara bertahap dan mengarahkan peserta didik untuk latihan secara mandiri bersama kelompoknya di luar kegiatan sekolah. Lebih lanjut, pada pertemuan selanjutnya, peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil progres latihan secara mandiri yang telah dilakukan pada jam pelajaran berlangsung. Terkadang peserta didik mempresentasikan di dalam ruangan kelas, ruang aula, atau halaman ruang lingkup sekolah. Poin selanjutnya adalah hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Memberikan bantuan atau scaffolding secara bertahap dalam bentuk bimbingan guru pada setiap kelompok untuk mempermudah peserta didik bekerja secara kolaboratif. Pada tahap ini, guru juga akan memberikan penjelasan langkah-langkah yang jelas saat peserta didik mengalami kesulitan. Ketika scaffolding diterapkan secara bertahap, siswa menjadi lebih mandiri dalam menyelesaikan tugas. Dukungan yang awalnya intensif dapat dikurangi seiring meningkatnya kompetensi siswa. Melalui bantuan scaffolding seperti pemberian petunjuk, pertanyaan pemandu, atau contoh, siswa yang berada dalam GPD mampu memahami materi yang sebelumnya sulit mereka capai secara mandiri. Hal ini terlihat ketika guru memberikan umpan balik atas pertanyaan siswa terkait kendala atau beberapa hal yang masih belum siswa pahami secara detail. Selain itu, guru juga memberikan contoh bagaimana cara mengucapkan dialog dan berekspresi secara benar dalam drama tari, sehingga siswa terbimbing dalam setiap prosesnya. ZPD adalah jarak antara apa yang dapat dilakukan siswa secara mandiri dengan apa yang dapat dilakukan dengan bantuan orang lain yang lebih ahli seperti guru, teman sebaya, atau orang dewasa. Scaffolding adalah dukungan yang diberikan secara sementara dan disesuaikan untuk membantu siswa mencapai kemampuan yang lebih tinggi dalam ZPD mereka. Dalam pengalaman PPL, penerapan scaffolding dapat dilakukan dengan beberapa bentuk, yaitu yang pertama, instruksi bertahap. Sebagai mahasiswa PPL dalam tahap asistensi mengajar, saya memulai dengan memberikan penjelasan dan demonstrasi materi secara rinci, kemudian perlahan mengurangi bantuan seiring siswa mulai memahami dan mampu melakukannya sendiri. Kemudian yang kedua adalah ruang umpan balik. Guru memberi ruang kepada peserta didik untuk menyampaikan hambatan, kendala, atau masalah yang dihadapi setiap kelompoknya. Kemudian guru akan membantu dan membimbing peserta didik untuk mengatasi hambatan yang ditemui dalam proses persiapan pertunjukan drama tari. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Sampailah pada kesimpulan, guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator yang memberikan panduan, umpan balik, dan motivasi sesuai kebutuhan siswa. Penerapan scaffolding menuntut guru untuk peka terhadap kemampuan dan tantangan individu siswa. Melalui penerapan scaffolding, guru dapat membantu siswa menjangkau potensi tertinggi mereka dalam GPD.
Hal ini memungkinkan siswa untuk mempelajari keterampilan baru dan memperluas zona mereka secara perlahan. Penerapan scaffolding dalam GPD memungkinkan siswa untuk menjembatani kesenjangan antara apa yang mereka ketahui dan apa yang dapat mereka capai dengan bimbingan. Dengan strategi ini, pembelajaran menjadi lebih inklusif, mendalam, dan berorientasi pada perkembangan kemampuan siswa secara optimal. Demikian penyampaian kampanye praktik baik oleh saya terkait penerapan scaffolding pada Zone Proximal Development atau ZPD. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.